Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Aulia Mariani. Saya akan membahas tentang E.B. Taylor dalam video selanjutnya. Saksikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang E.B. Taylor. E.B. Taylor lahir pada tahun 1832 sampai wafat pada tahun 1917, di mana beliau merupakan pencetus ilmu antropologi sosial maupun kebudayaan. Beliau memiliki buku yang sangat terkenal yang berjudul tentang primitive culture, di mana pembahasannya yang pertama yaitu tentang kebudayaan dan asal-usul agama. Menurut Taylor, aspek kebudayaan dapat dilihat dari hubungan pemikiran nasional dengan evolusi sosial, artinya itu pemikiran sejalan beriringan dengan perkembangan sosial. Seperti contoh pada zaman dulu tuh penggunaan magis. Jadi magis dapat didefinisikan sebagai orang yang menggabungkan dari ide satu ke ide lainnya, lalu dapat ditarik kesimpulan menjadi kenyataan di luar pikiran. Dan hal tersebut tuh benar-benar terjadi. Seperti contoh pada masyarakat tribal, mereka mempercayai bahwa terdapat beberapa penyakit yang akan memberi bekas warna kuning di kulitnya. Nah, emas itu dapat dipercaya bahwa dapat menyembuhkan penyakit karena emas ini juga berwarna kuning. Maka masyarakat tersebut menggunakan emas yang berwarna kuning untuk menyembuhkan penyakit tersebut yang menimbulkan bekas warna kuning itu. Dan dalam pendekatannya, E.B. Taylor ini menggunakan etnografi dan etnologi, di mana secara etnografi dia itu menulis tentang apa yang dilihat langsung dengan cara dia mengamati dan terjun langsung ke dalam suatu masyarakat tersebut atau kelompok sosial, di mana dia mengamati kebudayaannya. Dan secara etnologi dia menganalisa berdasarkan fakta apa yang sedang terjadi dalam kebudayaan di suatu masyarakat maupun kelompok sosial tadi. Dan terdapat tokoh-tokoh yang mempengaruhi dalam ide E.B. Taylor. Yang pertama adalah Muller. Nah, di mana Muller ini memahami agama, mitos, budaya, yaitu dipengaruhi oleh bahasa. Artinya sebuah kata yang dianggap objek tadinya lama-lama dianggap sesuatu yang bersifat personal atau memiliki makna kepribadian atau personifikasi. Contoh saja pada masyarakat Yunani, menganggap patah matahari dan fajar sebagai cerita hayalan Dewi Fajar yang sedang sekarat di tangan Dewa Apollo. Terus contoh lagi yaitu suara petir, di mana jika ada suara petir, maka mereka menganggap ada orang yang sedang marah. Selanjutnya kalau suara hujan, menganggap bahwa ada orang sedang menangis. Hal tersebut terjadi karena masyarakat primitif ini menganggap hal-hal yang bersifat peristiwa alam itu sama dengan perilaku manusia, dan menganggap benda mati itu selayaknya benda hidup yang diungkapkan melalui bahasa. Nah, masyarakat primitif ini menganggap bahwa hal-hal yang dilakukan itu merupakan pikiran yang rasional. Kenapa? Karena dia mencoba menjelaskan peristiwa tersebut kenapa kok bisa terjadi. Dan tokoh yang kedua adalah Charles Darwin, di mana Charles Darwin ini sangat terkenal dengan teori evolusinya. Charles Darwin ini mengemukakan bahwa sesuatu yang berevolusi dari satu titik menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Lalu beliau ini sangat terkenal dengan bukunya yaitu The Descent of Human, bahwa ras manusia berasal dari hewan, dan The Origin of Species. Selanjutnya asumsi E.B. Taylor. E.B. Taylor
mengabdosi ide dari Muller, yaitu bahasa. Tapi E.B. Teller ini tidak setuju bahwa untuk melihat bentuk dari masyarakat dilihat dari bahasa saja. Tetapi E.B. Teller ini mengembangkan sebuah ide bahwa bentuk masyarakat dilihat secara keseluruhan melalui pendekatan etnologi, yaitu dengan cara misal mendeskripsikan, menganalisis, mengklasifikasikan sesuai fakta untuk membentuk suatu kebudayaan yang kompleks, yaitu seperti seni, kepercayaan, pengetahuan, moral, adat istiadat, hukum, bahasa, dan sebagainya. Lalu juga Taylor yakin bahwa untuk mengkaji kebudayaan menggunakan etnologi, maka Taylor ini berasumsi menemukan dua hukum tentang budaya. Yang pertama adalah kesamaan bentuk ras manusia. Ini terjadi karena adanya kemiripan pemikiran yang sama dalam pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang sama dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah pola evolusi intelektual, yaitu tahap-tahapan perkembangan dalam pemikiran. Jadi seperti contohnya tahapan-tahapan perkembangan, yaitu pertama adalah liar, di mana masyarakat ini sudah mulai berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Dan yang kedua adalah kuno. Nah, kuno ini masyarakat di sini tuh sudah mengetahui aksara atau tulisan, terus sudah melakukan pertanian dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga. Dan yang ketiga adalah modern, di mana masyarakat ini sudah mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, dan sampai terjadinya revolusi industri, yaitu di mana banyak masyarakat yang tadinya hanya menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Namun dalam asumsi tersebut memang masyarakat bisa dikatakan sama, tetapi masyarakat dikatakan berbeda jika dilihat dari tingkat evolusi budaya masing-masing. Nah, hal ini E.B. Teller itu menemukan bukti tentang doktrin keberlangsungan hidup, di mana tidak semua kebudayaan berkembang dalam fase yang sama. Artinya kebudayaan pada masa tertentu bisa saja tertinggal dengan budaya yang sudah mengalami kemajuan. Contohnya yaitu penggunaan busur panah, di mana busur panah ini dalam masyarakat modern contohnya menggunakan busur panah itu tidak lagi digunakan untuk berburu, tetapi busur panah ini digunakan untuk cabang olahraga atau sekedar hobi saja. Tetapi pada masyarakat pedalaman mungkin saja ada yang menggunakan busur panah untuk berburu binatang. Dan yang terakhir adalah asal-usul agama. Nah, asal-usul agama menurut E.B. Teller itu berangkat dari animisme, di mana animisme ini merupakan kepercayaan terhadap sesuatu yang hidup dan mempunyai kekuatan. Dan animisme ini menganggap semua benda memiliki roh. Jadi seperti contoh benda-benda yang disakralkan seperti kayu, batu, patung, itu untuk melakukan penyembahan. Namun mereka ini menyembah bukan bentuk secara fisik, tetapi mereka ini menyembah secara bentuk roh yang ada di dalam benda tersebut. Dan yang kedua adalah animisme ini sudah mengalami kemunduran pada saat berkembangnya ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan ini membuktikan bahwa benda-benda maupun peristiwa alam tidak digerakkan oleh roh yang tak terlihat dan disamakan seperti perilaku manusia. Karena waktu itu ada seorang peneliti, yaitu ahli geologi, menyatakan bahwa dalam batuan
dan tumbuhan tuh tidak ada roh di dalamnya. Dan juga para peneliti juga menyatakan bahwa peristiwa alam itu terjadi karena hubungan sebab akibat yang dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Setelah animisme maka berkembang politeistik, di mana politeistik ini mempercayai kepercayaan mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Jadi pada dulu masyarakat itu mempercayai kepada banyak dewa seperti dewa air, dewa hujan, dewa hutan, dewa angin, dan sebagainya. Setelah politeistik yaitu monoteisme, di mana monoteisme ini memiliki kepercayaan hanya kepada satu Tuhan saja. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.